Nah, di pertemuan kali ini kita akan lihat mengenai perencanaan dari bisnis digital ya. Ini secara teori, nanti banyak referensi-referensi di di YouTube, di Google ya, bisa menjadi bahan perbandingan. Nah, faktor-faktor dalam perencanaan marketing, perencanaan bisnis digital ya, terutama yang pertama itu bagaimana cara bertukar informasi dengan konsumen. Ya. Nah, cara bertukar informasi ini sudah dilakukan dengan dua arah ya. Kalau dulu mungkin hanya satu arah, tapi dengan kemajuan digital ini bisa dilakukan dengan dua arah ya. Di marketplace atau di sistem-sistem berbasis digital sudah menyediakan menu-menu chatting ya, menu-menu tanya jawab ya, yang langsung direspon oleh pihak marketingnya, pihak penjualnya, dan juga oleh konsumen. Yang kedua, bagaimana menyediakan produk dan jasa dekat dengan konsumen. Jadi produknya mudah ditemukan oleh konsumen. Maka di marketplace lebih banyak menggunakan keyword ya. Kita mencari peralatan kuliah ya, peralatan sembako, bahan-bahan, produk-produk rumah tangga, setelah itu mebel atau juga peralatan-peralatan misalnya camping outdoor ya, punya keyword sendiri sehingga kita lebih diarahkan ya ke produk-produk tertentu. Sekalipun di yang offline ya, bisnis-bisnis yang non digital ya, kita ke toko, kita ke supermarket, sudah disediakan juga ya rak-rak tempat-tempat buah, tempat-tempat pakaian, ya itu di tempat-tempat yang sudah disediakan khusus ya. Tapi komunikasinya kadang-kadang kita harus mencari penjaganya, mencari merek yang kita inginkan, mencari sesuatu yang kita inginkan. Tetapi kalau di berbasis digital kita tinggal mengetikkan keyword, mengklik ya, seperti itu. Sehingga lebih mudah atau lebih cepat ditemukan oleh konsumen. Dan yang ketiga, bagaimana mengelola persepsi konsumen terhadap merek dan produknya lewat berbagai media dan kontak poin konsumen. Nah, faktor-faktor ini yang digunakan dalam perencanaan satu bisnis digital. Nah, ada 5 hal ya yang berkaitan dengan marketing ya, khususnya di bisnis digital yang kita sebut dengan 4P ya. Ini kalau 5P, tapi ada referensi yang mengatakan 4P 1C. 1C itu consumer. Ya. Yang paling penting pertama adalah produk ya. Produknya apa ya, itu sangat penting ya. Setelah itu place, tempatnya di mana, produk itu ada di mana. Setelah itu bagaimana cara promosinya, dan yang konsumen paling cari itu yang keempat, price-nya, harga. Biasanya dibanding-bandingkan ya harganya. Dan yang paling penting juga mengelola data konsumer ya. Jadi yang terakhir ini yang menjadi kemajuan di bidang digital ya. Sehingga yang kita lihat ini, kenapa harus ada konsumer ya? Konsumen sangat dipertimbangkan. Kalau zaman sebelum digital, tidak terlalu ya, yang datang beli, ya pulang, ya sudah selesai transaksi. Tapi saat ini, konsumen itu sangat-sangat diperlukan. Nanti konsumen bisa dianalisis ya, dengan menggunakan big data yang telah kita pelajari sebelumnya, teorinya. Nah, dari situ, seorang konsumen bisa mendapatkan pesan ya, bisa lewat email, bisa lewat WA atau apa, mengenai promosi-promosi dari produk itu ya. Sehingga biaya untuk akuisisi konsumen baru jauh lebih tinggi dibandingkan biaya mempertahankan konsumen yang loyal. Sehingga ini sangat penting, data analisis dari seorang konsumen. Nah, perusahaan sekarang sudah menggunakan software ya, seperti dikatakan tadi, dalam software pengelolaan dan analisis data yang memudahkan cara memahami kinerja bisnis mereka per konsumen.
Yang ketiga adalah profit perusahaan bisa ditingkatkan dengan rendahnya tingkat turnover konsumen berpaling ke merek lain. Ya, jadi dengan adanya bis digital, profit bisa ditingkatkan ya. Dan rantainya lebih pendek ya. Tidak perlu melalui pelayan lagi ya, langsung ownernya dengan ini langsung mengirim barang langsung ke tempat ya. Nah, ini yang perbandingan. Kalau sebelumnya hanya melihat produk, place, promosi, dan price. Jadi lebih arahnya ke arah company driven goals ya. Jadi lebih mengarah ke tujuan dari company tadi. Sedangkan yang saat ini ya justru yang di driven adalah media ya. Maka harus ditambahkan oleh people ya, people. Jadi ada satu komponen lagi, people atau consumer. Kenapa media nanti akan dijelaskan ya. Ini ya. Digital media dikendalikan oleh konsumen ya, pertanyaannya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan, saluran digital akan menyederhanakan proses pemasaran ya. Kita tinggal mengklik saja di tempat yang mana, mau di dalam kamar mandi juga boleh, kita bisa memesan barang ya, mau di dapur di mana saja ya. Kita tidak usah perlu ke toko ya. Mau cari apa saja tidaklah harus ke toko. Pesan online tinggal klik ya. Dengan menempatkan pelanggan di fokus atau pusat jaringan digital dan menerima bahwa pelanggan memiliki kontrol atas jaringan. Organisasi pemasaran yang dibangun di sekitar pelanggan menjadi kunci untuk pemasaran digital yang sukses. Sehingga saat ini konsumen itu adalah rajanya ya. Barang siapa yang memiliki data konsumen bisa menganalisis, ya, dia akan mempertahankan konsumen-konsumen yang loyal. Sehingga di sini ini sebenarnya pertanyaannya, apakah digital media dikendalikan oleh konsumen? Jawabannya iya ya. Nah, perbandingan konsumer era pra-digital dengan era digital ya tadi. Kalau pra-digital, di toko mana saja saya mendapatkan produk itu. Kita harus tanya toko mana, jual apa ya. Kita tanya via telepon, bisa juga kita harus ke sana ya, ke tempatnya. Tapi di era digital, tidak lagi bertanya, tapi pertanyaan bisa nggak pesanan saya sampai lebih cepat ke alamat, 3 alamat sekaligus misalnya. Dan waktunya besok pagi atau lebih cepat. Nah, itu bisa dilakukan dengan chatting ya. Dan chatting juga tidak mahal, bahkan gratis gitu ya. Melalui sebuah channel website atau e-commerce atau kanal-kanal yang lain. Sekalipun ya toko-toko offline ya itu masih kita butuhkan ya. Ada beberapa hal yang memang pertimbangan-pertimbangan ongkos kirim atau yang lain kita bisa pesan melalui atau langsung ke tokonya. Nah, teknik pemasaran, perencanaan pemasaran digital yang kita pelajari hari ini kira-kira ada 7 ya. Yang pertama adalah mendigitalkan media tradisional. Tapi tidak semua tradisional harus didigital. Nah, makanya orang sistem informasi ini yang punya tugas ya. Bagaimana yang pertama itu adalah studi kelayakan ya. Sebuah produk, sebuah UMKM, sebuah bisnis dari tradisional bisa ditransformasikan ke digital. Tentunya melalui apa yang namanya infrastruktur ya, studi kelayakan ya. Nanti Bapak Ibu adik-adik lihatnya apa dapatnya di ilmu yang lain ya. Di sistem analis ya. Bagaimana membuat sistem informasi tahap awal itu adalah analisis sistem. Nah, dari analisis sistem itu baru ditemukan hal-hal apa yang membuat sebuah sistem itu harus ditransformasikan dari tradisional ke digital. Yang kedua adalah peralatan digital. Karena peralatan digital bukan sekarang lagi bukan barang yang mahal, tapi barang yang memang wajib dimiliki. Smartphone, tablet, dan gadget lainnya. Menjadi media ya. Setelah itu koneksi antara channel-channel baru. Dan yang keempat, ya ini ya, media sosial ya dan komunitas virtual ini sangat banyak, sangat beragam. Ya.
tinggal dipilih mana yang digunakan. Tapi ingat ya, kemarin yang big data ada 4 ciri khas itu ya. Ya, big data itu kan data yang besar. Ciri khas karakteristik pertama itu volume ya, volumenya sangat besar. Tidak hanya menampung teks, string, tapi ada video, audio ya. Nah, itu volumenya. Setelah itu velocity, kecepatan ya. Kecepatan. Barang siapa mengakses terlambat, ya, informasi hari ini bisa jadi berbeda dengan besok. Kalau kita mengakses yang besok, nah bisa jadi analisa pasar sudah berbeda. Jadi kecepatan sangat dipertimbangkan. Dan yang ketiga itu adalah veracity. Veracity itu adalah kualitas dari sebuah informasi. Apakah karena banyak, maka mempertimbangkan kualitas. Bisa jadi informasi yang kita dapatkan adalah informasi yang palsu, ya, hoax. Maka tentu ada filter, ya. Dan yang terakhir variety, ya. Variasinya sangat banyak. Data tidak hanya dalam bentuk subjek, predikat, objek, ya. Kita chatting di WA itu kan tidak menulis dalam subjek, predikat, objek, ya. Nah, langsung tiba-tiba waka, tiba-tiba ada emosi senyum. Nah, itu struktur datanya disimpan bagaimana kalau kita belajar bahasa data. Ya. Apakah tipenya string, tiba-tiba ada emosional, sedih, ada gambar ya muncul. Jadi banyak variasinya. Nah itu ya. Jadi di koneksi jaring sosial dan komunitas virtual juga kita harus pertimbangkan itu. Setelah itu yang kelima, video-video yang berhubungan dengan motivasi lah. Ya. Nah, ini richness itu ya berkaitan dengan motivasi kita untuk bisa menjadi kaya ya. Ya, karena orang berbisnis pasti larinya ke keuntungannya. Setelah itu konten yang bersumber dari konsumen atau audiens. Jadi lebih ini ke konsumen. Dan yang ketujuh adalah search engine. Ya, search engine ini penting ya. Yang kita kenal search engine yang paling powerful sekarang adalah Google ya. Oke, bagaimana memulai perencanaan ya? Pertama adalah people ya. Nah, ini sangat penting. Kita harus tahu target market kita ya. Ke segmen pasar yang mana gitu ya. Tembakan kita harus kena. Jangan sampai target market kita untuk produk-produk anak TK, SD, malah konten yang kita berikan terlalu kecil ya hurufnya. Maka ini bentuk butuh yang namanya yang kita sebut nanti Anda belajar yang namanya interaksi manusia dan komputer ya. Bagaimana menu-menu ya yang kita pilih untuk anak kecil harus berbeda dengan orang dewasa. Orang yang sudah melek IT tentunya berbeda dengan orang yang beginner atau yang non IT ya. Itu menjadi pertimbangan ya tersendiri ya. Jadi pilih target market Anda yang cocok dengan brand personality Anda. Cari tahu, teliti bagaimana perilaku digital. Cari tahunya bagaimana? Bisa melalui kuesioner ya, melalui polling ya. Itu bisa kita tahu bahwa produk ini kenanya kemana. Ini ada beberapa poin mengenai people. Di mana konsumen Anda biasanya berinternet online. Apa saja alasan konsumen Anda berinternet? Bagaimana perilaku sosial konsumen Anda di dunia digital? Nah, ini adalah daftar-daftar, mungkin polling ya, pertanyaan yang harus kita tahu sebelum kita merencanakan sebuah bisnis digital. Bagaimana cara konsumen Anda menggunakan digital tools, termasuk media sosial dalam menentukan keputusan pembelian. Yang kelima, pengalaman digital apa yang konsumen Anda harapkan dalam berinteraksi dengan brand Anda. Dan keenam, bagaimanakah segmentasi konsumen Anda? Apakah dia aktif, ya, spektator, ya, atau kebanyakan kreator ya. Nah, ini konsumen-konsumen yang perlu diketahui ya. Yang kedua, selain people, tujuan ya. Tujuan sangat penting. Goals dari sebuah bisnis itu apa? Apa yang ingin dicapai? Apakah keuntungan? Apakah mencari semacam kalau yayasan-yayasan non-profit atau hal-hal yang berkaitan dengan goals itu hubungannya dengan usaha ya, effort
berdampak pada marketing dan sales. Jadi tujuan itu juga bisa dipetakan dalam timeline ya, waktu per waktu. Target-target ya. Bulan ini targetnya berapa, bulan ini targetnya berapa, setengah tahun. Sehingga ketika target tidak memenuhi target dan masih dalam batas minimal, kita masih bisa survive atau bertahan. Tapi kalau kita prediksi target bulanan, tahunan tidak ini, kita bisa ya istilahnya banting setir lah. Ya. Makanya di awal kita membutuhkan yang namanya goals atau objektif. Tentunya goals secara besar kan ada dua ya. Tujuannya itu memaksimumkan, biasanya laba ya, keuntungan. Ada juga yang tujuannya meminimumkan. Bisa jadi bisnisnya bagaimana dia meminimalisir karyawan ya. Meminimalisir hal-hal yang sumber daya ya, itu boleh juga. Itu berkaitan dengan objektif ya. Jadi people, objektif. Nah, untuk mencapai tujuan, ini berkaitan dengan objektif, ada branding, ada akuisisi. Branding berkaitan perubahan sikap, mengukur kuantiti, kualitas, dan kuantitas. Setelah itu, awareness dan sales. Ya. Ini yang kita ini dengan aware atau istilahnya itu care ya, care terhadap perilaku, pengukuran kuantitatif. Jadi objektif itu sangat penting dalam melihat atau semacam kalau kita belajar dalam manajemen sains ya, itu ukuran-ukuran yang kuantitatif ya. Sangat-sangat rigid ya objektif ini. Oke, yang ketiga tadi strategi ya. Untuk mencapai goals kan kita harus berstrategi. Bagaimana cara mencapai goals atau tujuan? Apa saja nilai yang Anda tawarkan? Jadi kalau di online kan add value-nya, tambahan-tambahan nilai apa yang harus kita tambahkan sehingga bisnis kita itu kalau sama dengan bisnis yang lain, bagaimana sehingga bisnis kita lebih meningkat. Ya, bisa saja strateginya kita memberikan diskon, ya, fitur-fitur atau pendekatan ke konsumen yang lebih strategi-strategi yang lebih mendekatkan ke konsumennya. Bagaimana caranya mengangkat brand proposition lewat konten dan pengalaman yang interaktif. Nah, intinya engagement ya. Bagaimana kalau seorang konsumen melihat ya di marketplace atau di bisnis kita langsung tertarik gitu ya. Nah, itu strategi-strategi yang perlu dilakukan, maka butuh yang namanya kreator ya. Nah, kreator strategi, ide-ide ya untuk menyelesaikan strategi. Dan yang keempat adalah ini ya strategi, masih ada hubungan strategi, konten yang relevan, helpful dan fun. Nah, ini. Kadang-kadang sebuah produk itu harus menampilkan sesuatu yang fun ya, tidak menyeramkan lah, biar orang melihat langsung tertarik gitu ya. Mengikuti kabar, berita atau kabar tentang industri ya, kekinian gitu ya. Mengamati percakapan sosial. Rekrut tim pencari, pembuat konten, bawa kamera, video kemana saja, lakukan riset untuk mencari bahan. Amati dunia luar ya, berpetualang, nah ini penting. Audiens Anda, temukan pertahanan konten-konten reguler menjadi ciri khas Anda. Itu yang namanya konsisten gitu ya. Ini hal-hal yang dibutuhkan ya dalam mempertahankan strategi, dalam membuat strategi yang jitu, sehingga ada semacam kejutan-kejutan gitu ya. Wah ini ada apa yang sifatnya di konsumen ya. Itu jadi yang ketiga tadi strategi, dan yang terakhir adalah teknologi ya, teknologi penting ya. Teknologi ini berarti berkaitan dengan kekinian ya. Tentukan mana sosial media platform yang dipilih. Jangan sampai kita salah pilih ya. Dan yang berikut, tentukan apa saja ukuran-ukuran yang akan dipakai. Jadi teknologi ini sangat berkaitan erat dengan kedekatan konsumennya. Jadi konsumen kalau sudah menggunakan teknologi baru tapi yang kita gunakan ya dari market menggunakan teknologi laba ya bisa saja ketinggalannya.
Nah, sehingga ini trackingnya itu, ini agak kecil ya. Tradisional ke arah kiri ya, lebih banyak ke push di pesan ya. Partisipasinya rendah gitu ya. Email ya, menggunakan apps, banner ya. Sedangkan yang sekarang ke kanan itu social engineering. Ya. Lebih harus dialog, interaktif dan informal. Bila perlu membuka chatting yang online yang 24 jam gitu ya. Jadi community, sosial, network, blog, Twitter ya. Sehingga membutuhkan high partisipasi yang tinggi dari market ke pelanggan. Jadi bila perlu istilah sekarang dibom terus ya. Dibom itu maksudnya iklan yang jalan terus ya. Kadang-kadang konsumennya bisa bosan ya. Nah, tapi pada titik tertentu ya dia akan, wah ini ternyata serius ini menawarkan. Ya. Bisa jadi dia akan membeli ya. Nah, itu berkaitan dengan tracking. Dan kita kadang-kadang membuka email, membuka ini, tiba-tiba mungkin kita sering memesan tiket gitu ya. Nah, itu kan pasti muncul pesan. Karena itu yang kita sebut dengan analisis big data ya. Dia menganalisis konsumen ya. Atau pada tanggal-tanggal tertentu, pada ulang tahun kita, pada ini kita pesan pada bulan-bulan apa, itu akan disimpan dan secara algoritma akan disampaikan terus, diingatkan terus. Nah, kira-kira itu yang menjadi strategi ya, ada 4 hal tadi. Jadi people-nya, orangnya ya, kita harus dekati, goals-nya, tujuannya, setelah itu strateginya dan teknologi. Kira-kira 4 hal itu. Nah, ini menjadi hal dasar, nanti minggu depan baru kita akan breakdown lagi ya, menjadi hal-hal yang lebih detail.